Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Pamudi, NIM 195231196. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5E. Nah, di sini saya akan membahas tentang model regresi dan korelasi. Apa sih model regresi itu? Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Sedangkan dalam hubungan nonlinier, perubahan X tidak diikuti dengan perubahan variabel Z secara proporsional. Nah, sedangkan model korelasi itu adalah salah satu bentuk serta ukuran dengan memiliki beberapa variabel yang ada di dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Secara singkat, padat dan jelasnya itu korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Nah, perbedaan regresi dan korelasi. Regresi itu mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan RLS, RLB, regresi nonlinier. Hubungan bisa berupa hubungan sebab akibat. Nah, sedangkan korelasi itu mempelajari keeratan hubungan antar dua variabel kuantitatif yang bisa dilihat dari besarnya angka, bukan tandanya. Regresi dapat mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Nah, sedangkan korelasi itu dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi berbanding lurus jika tandanya positif dan berbanding terbalik jika tandanya negatif. Regresi dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Nah, sedangkan korelasi itu nilainya berkisaran kurang 1 sampai dengan 1. Tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat. Lanjut, variabel dependent dan independent. Dependent variabel itu tidak bebas, biasanya ditandai huruf Y. Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain diasumsikan bersifat random. Nah, sedangkan independent variabel itu bersifat bebas, biasanya ditandai dengan huruf X. Variabel yang nilainya ditentukan secara bebas, variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas, diasumsikan bersifat fixed. Syaratnya itu Y berjenis data kuantitatif. Nah, X itu berjenis data kuantitatif atau kualitatif. Lanjut, prosedur dalam analisis regresi. Identifikasi. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dan membentuk model. Lalu pendugaan parameter model. Setelah itu pengujian keberartian parameter. Yang terakhir itu penilaian ketetapan model dan pemeriksaan asumsi. Nah, ini contoh identifikasi model. Ini gambarnya, teman-teman bisa melihatnya. Ini berguna untuk mengidentifikasi model hubungan antar variabel X dan Y. Bila pancaran titik-titik pada plot ini menunjukkan adanya suatu kecenderungan yang linier, maka model regresi linier layak digunakan. Nah, keterangannya itu titik-titik tersebut terlihat mengelompok di sekitar garis lurus. Pada scatter plot tersebut sebenarnya bisa ditarik beberapa garis yang dekat terhadap titik-titik tersebut. Tujuan kita itu, 1. Mencari garis yang paling tepat, 2. Melakukan paramalan, 3. Ingin mengetahui hubungan yang terjadi. Nah, model regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan metode pendekatan untuk pemodalan hubungan antara satu variabel dependent dan satu variabel independent. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Ini rumusnya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus sigma I. Nah, gimana itu angka, dimana YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi ke I. Nah, beta 0 itu konstanta,
beta 1 merupakan parameter model. Sigma itu merupakan komponen error atau pengaruh variabel bebas lain selain variabel X. Xi adalah nilai variabel bebas X pada observasi ke I. Nah, N itu banyaknya data observasi atau bisa dikatakan sampel. Dengan catatan, beta 0 dan beta 1 disebut juga koefisien regresi. Beta 0 merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau gradien garis yang menyatakan perubahan nilai Z untuk setiap kenaikan satu satuan X. Nah, lanjut ke langkah-langkah membuat regresi linear sederhana. Pertama itu cari dulu apakah kedua variabel tersebut ada hubungan linear atau tidak. Lalu tentukan terlebih dahulu variabel independen X dan variabel dependennya yaitu Y. Lalu membuat diagram pencar dari data X dan Y. Dari diagram pencar tersebut akan diperoleh gambaran pola tebaran X dan Y. Apakah membentuk hubungan linear? Jika ya, maka model regresinya adalah regresi linear sederhana. Kalau tidak linear, biasanya dicari regresinya. Lalu menghitung A dan B. Setelah itu menghitung Z sama dengan A plus BX, di mana Z itu estimasi harga Z jika X disubstitusikan ke dalam persamaan regresi. Yang terakhir itu membuat garis Z sama dengan A plus BX pada sumbu X dan Z. Nah, ini contoh regresi linear sederhana. Teman-teman bisa melihatnya. Ini contoh soal yang dapat dipecahkan menggunakan regresi linear sederhana. Data disajikan dalam bentuk tabel di mana X itu merupakan umur mobil, sedangkan Z adalah harga mobil tersebut. Sebagaimana terlihat di bawah ini. Teman-teman bisa melihatnya. Bisa dipahami terlebih dahulu. Nah, jadi hasil estimasinya itu teman-teman bisa memahaminya, dan dari hasil estimasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil itu bertambah 1 tahun, maka harga mobil tersebut akan turun sebesar 2026 US dollar. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.